Halo semuanya, pada video pembelajaran hari ini akan membahas tentang logika. Oke, logika itu bisa dibilang dengan landasan berpikir tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Langsung kita masuk ke pembahasan, yaitu pertama adalah proposisi. Pengertian proposisi. Jadi kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, namun tidak dapat sekaligus keduanya. Di sini ada jenis-jenis proposisi, yaitu yang pertama adalah proposisi berkuantor, yang kedua adalah proposisi majemuk, dan ketiga adalah proposisi atomik. Kita mulai dari proposisi berkuantor. Di kuantor adalah istilah untuk menyatakan berapa banyak. Dan fungsi kuantor sendiri, pernyataan berkuantor adalah salah satu cara mengubah kalimat terbuka tersebut menjadi suatu kalimat tertutup atau pernyataan sehingga nilai kebenarannya dapat ditentukan. Nah, jenis proposisi berkuantor yaitu kuantor universal, ada dua, kuantor universal dan eksistensial. Untuk kuantor universal adalah suatu pernyataan yang mengandung kata semua atau kata yang apa saja yang artinya sama dengan semua, misalnya setiap. Untuk kuantor eksistensial adalah suatu pernyataan yang mengandung kata beberapa atau ada, tidak semua atau sekurang-kurangnya, satu atau terdapat. Nah, contohnya semua mahasiswa informatika memiliki komputer, jadi itu masuk ke kuantor universal. Dan untuk contoh ke kuantor eksistensial ada bilangan prima yang bernilai genap, seperti itu. Langsung yang kedua yaitu proposisi majemuk. Proposisi majemuk sendiri yaitu adalah hasil kombinasi proposisi atomik. Dan proposisi majemuk merupakan suatu yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Contohnya, jika Andi rajin belajar, maka ia akan lulus ujian dan mendapat hadiah. Karena Andi belajar, makanya dia mendapat nilai yang bagus. Oke, kita lanjut ke proposisi atomik. Proposisi atomik adalah proposisi tunggal atau bukan kombinasi. Nah, contohnya adalah batu adalah benda mati, seperti itu. Kita masuk ke operator logika. Dan pengertian operator logika. Operator logika merupakan operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi. Dan operator logika dasar terdiri dari dan atau and atau or, tidak not. Operator dan atau disebut operator biner karena mengoperasikan dua buah proposisi. Operator not disebut operator uner karena membutuhkan hanya satu proposisi. Dan di sini terdapat lambang operator and, or, dan not. Nah, contohnya diketahui proposisi-proposisi berikut ini. P. Hari ini hujan. Q. Murid-murid diliburkan dari sekolah, maka P dan Q. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P or Q. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Not P. Tidak benar hari ini hujan atau malam dalam kalimat lain yang lebih lazim. Hari ini tidak hujan. Seperti itu contohnya. Di sini ada tabel kebenarannya. Ada P, false, true, Q, dan seterusnya. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa operator lain seperti short, terus if, then, dan satunya ada biimplikasi, if and only if. Jadi ini ada tabel kebenarannya, P, Q, P short Q, not P, and Q, dan lain-lainnya. Kita masuk ke inferensi. Pertama adalah modus ponens. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan Q. P dan P, if then Q, dan Q yang dalam hal ini P dan P implikasi Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah kesimpulan atau konklusi. P implikasi Q, P. Contohnya, jika hari ini mendung,
maka hari ini akan hujan. Hari ini mendung. Hari ini akan hujan. Modus tolen. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Not Q dan P implikasi Q, implikasi not P. P implikasi Q adalah not Q. Contohnya, jika saya haus, maka saya minum air. Saya tidak minum air. Saya tidak haus. Kesimpulannya. Ke silogisme hipotesis. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P implikasi Q dan Q implikasi R. Implikasi P implikasi R. P implikasi Q, Q implikasi R. Jadi P implikasi R. Contohnya, jika saya rajin belajar, maka nilai saya bagus. Jika nilai saya bagus, maka saya lulus ujian. Jika saya rajin belajar, maka saya lulus ujian. Itu kesimpulannya. Kita lanjut ke silogisme disjunktif. Oke, di disjunktif ini kaidah ini didasarkan pada tautologi P or Q and not P implikasi Q. P or Q not P kesimpulannya Q. Contohnya, kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Kunci kamarku tidak ada di sakuku. Kesimpulannya, kunci kamarku tertinggal di rumah. Kita lanjut ke simplifikasi. Jadi kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan Q implikasi P, yang dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusi. P dan Q adalah P. Contohnya, Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Kesimpulannya, Hamid adalah mahasiswa ITB. Kita lanjut ke penjumlahan. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P implikasi P or Q. P. Kesimpulannya P or Q. Contohnya, Taslim mengambil kuliah logika matematika. Kesimpulannya, Taslim mengambil kuliah logika matematika atau mengulang kuliah algoritma. Kita lanjut ke konjugasi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P dikurung dan Q dikurung implikasi kurung P dan Q. P, Q, kesimpulannya P dan Q. Contohnya, Alfri mengambil kuliah matematika diskrit. Alfri mengulang kuliah algoritma. Kesimpulannya, Alfri mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Dan itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lainnya. Saya akan berikan like, share, dan jika ada mau pertanyaan silahkan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.